Kitab suci adalah karya manusia, bukan dari langit, termasuk tanah, Alkitab, Al-Quran. Tiap kitab suci ada umat yang mengimani dan meyakininya sebagai kitab suci. Al-Quran diimani oleh umat Islam, Alkitab oleh umat Kristen dan Katolik, Veda oleh umat Hindu, Tripitaka oleh umat Buddha, Sisu Wu Jing oleh umat Konghucu. Bagi sebagian umat beragama, bahkan mungkin mayoritas, kitab suci adalah sesuatu yang sakral. Kitab suci tidak mungkin salah, tidak boleh dikritik maupun dicela, apalagi tidak mempercayainya. Saya pun pernah mengalami masa-masa yang demikian. Ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, di awal tahun 70-an, saya bersekolah di SD negeri, yang ketika itu tidak memiliki guru agama Kristen, yakni agama yang saya peluk. Karena itu, untuk pelajaran agama, saya mengikuti pelajaran agama Islam. Berdasarkan pelajaran itulah saya memiliki konsepsi bahwa kitab suci adalah kitab yang turun dari langit, kitab pemberian dari Tuhan. Sementara itu, di sekolah minggu di gereja yang beraliran Pentakosta karismatik, walaupun tidak diajarkan mengenai kitab langit, tetapi penekanan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sangat ditekankan. Di kemudian hari, saya baru mengetahui bahwa pengkajian dan konsepsi kitab dari langit itu, terutama ada di kalangan para pemeluk agama Abrahamik, yaitu Judaisme, Kristen, dan Islam. Pada kalangan agama lain yang bukan Abrahamik, konsepsi kitab dari langit ini tidak terlalu banyak dikemukakan dan dibahas. Oleh karena itu, pembahasan pada video ini akan lebih difokuskan pada kitab suci agama-agama Abrahamik. Khususnya agama Abrahamik yang diakui di Indonesia, Islam dan Kristen. Sepengetahuan saya, kalangan umat Islamlah yang paling banyak mengedepankan konsepsi bahwa kitab suci adalah kitab yang turun dari langit. Pada beberapa video saya terdahulu, saya mengemukakan bahwa kalangan Islam mengemukakan bahwa kitab Taurat dan Injil diturunkan secara langsung dalam bentuk kitab. Ironisnya, kalangan umat Islam sendiri yang mengemukakan bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang turun begitu saja dari langit, seperti Taurat dan Injil. Al-Quran turun secara bertahap, didengar, dihafalkan, dituliskan, dikumpulkan, diseleksi sampai akhirnya menjadi mushaf. Walaupun ada berbagai pendapat, kalangan umat Yahudi sendiri mengemukakan bahwa kitab Taurat ditulis oleh Musa maupun orang lainnya. Demikian pula, kalangan umat Kristen menyatakan bahwa Injil ditulis oleh manusia, bukan turun dari langit. Dari pengkajian yang selama ini saya lakukan, saya mendapatkan bahwa yang diberikan langsung secara tertulis oleh Tuhan, hanyalah 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa dalam wujud 2 loh batu. Loh batu tersebut hanyalah pembuka dari kitab Taurat, bukan kitab Taurat secara keseluruhan yang memuat 613 perintah Tuhan. Selain 2 loh batu tersebut, kitab suci merupakan tulisan karya manusia. Tidak ada bukti sejarah, maupun catatan kesaksian yang valid, baik dari kalangan umat Yahudi, Kristen, maupun Islam, yang menyatakan ada saksi yang pernah melihat kitab Taurat atau kitab Injil yang asli yang turun dari langit tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh kalangan umat Islam. Secara garis besar, ada 5 tahap dalam penyusunan dan pembakuan kitab suci, yaitu: pertama, pewahyuan. Kedua, wujud lisan. Ketiga, penulisan. Keempat, kanonisasi. Kelima, perbaikan. Pewahyuan dapat dikatakan merupakan awal dari terbentuknya kitab suci. Proses pewahyuan ini sangat beragam. Ada gambaran bahwa Tuhan berbicara langsung kepada penerima wahyu. Tuhan menyampaikannya melalui malaikat, ataupun melalui ilham atau inspirasi ilahiyah pada penerima wahyu. Wahyu yang diberikan tersebut, umumnya jarang yang langsung dituliskan oleh penerima wahyu, melainkan disampaikan dalam wujud lisan kepada orang lain. Kalangan umat Hindu punya konsep yang bagus terkait dengan hal itu. Mereka membedakan antara apa yang didengar, sruti, dengan apa yang diingat, smriti. Untuk kemudahan, maka tahap ini saya sebut saja sebagai tradisi lisan, dalam arti bukan dalam bentuk tertulis. Tradisi lisan ini banyak terjadi karena di masa lampau, sistem pencatatan secara tertulis masih belum terlalu berkembang seperti sekarang.
Seiring dengan berkembangnya sistem tulisan, tradisi lisan, baik yang berupa didengar maupun diingat, mulai dituliskan. Ada berbagai media tulis di masa lalu, entah batu, logam, kulit binatang, pelepah daun, kulit kayu, dan sebagainya. Ada banyak tulisan yang dikatakan mencatat wahyu Tuhan. Namun, tidak semua tulisan tersebut pada akhirnya diakui sebagai wahyu Tuhan. Di kalangan umat Yahudi maupun umat Kristen, tidak semua teks maupun kitab yang ada, diakui dan dipercaya sebagai bagian kitab suci. Di kalangan umat Islam pun demikian, tidak semua mushaf diakui sebagai mushaf yang sah. Kanonisasi pada dasarnya adalah pemilihan tulisan-tulisan berdasarkan kriteria atau tolok ukur tertentu, yang akan dimasukkan sebagai bagian dari kitab suci untuk dijadikan pegangan bagi umat penganut yang mempercayainya. Kanonisasi dapat dilakukan secara perorangan, maupun secara berkelompok. Tidak semua kanon yang diajukan secara otomatis diakui dan dipegang oleh kalangan umat beragama. Banyak faktor berpengaruh, misalnya aliran dan tradisi agama, negara, dan sebagainya. Untuk menjadi kitab suci yang dijadikan pegangan oleh umatnya, maka hasil kanonisasi tersebut perlu disepakati oleh umat penganutnya. Kesepakatan itu pada dasarnya melibatkan para pemimpin umat, baik dalam pertemuan skala kecil seperti dalam tim kecil, oleh para pemimpin, maupun skala besar semacam konsili, muktamar, atau ijtima. Jadi, kitab suci yang dijadikan pegangan oleh umat penganutnya adalah hasil kesepakatan. Dapat saja terjadi, bahwa kitab suci yang dipegang oleh satu kelompok umat penganut, berbeda dengan kelompok umat penganut lainnya. Sebagai contoh, walaupun sama-sama disebut Alkitab, Bible, Alkitab umat Katolik berbeda dengan Alkitab umat Protestan, maupun dengan umat Kristen Ortodoks. Di kalangan umat Islam, selain versi Al-Quran yang banyak beredar saat ini, ada Mushaf Fatimah di kalangan Muslim Syiah, maupun Kitab Tazkirah di kalangan Muslim Ahmadiyah. Mushaf Fatimah dan Tazkirah ini, tidak dianggap sebagai kitab suci oleh Muslim Sunni. Sebagai contoh kanonisasi dan persepakatan, Tanah, kitab suci Yahudi, menurut Talmud disusun oleh Majelis Agung, Anshe Knesset Hagedolah, pada tahun 450 sebelum Masehi, dan tidak berubah untuk seterusnya sejak saat tersebut. Konsili Jamnia pada abad pertama, sekitar tahun 90 Masehi, merupakan konsili untuk menetapkan kanon Perjanjian Lama, yang pada dasarnya sama dengan tanahnya umat Yahudi, tetapi memiliki susunan dan pengelompokan yang berbeda. Konsili Laodikia pada tahun 363 Masehi, merupakan konsili pertama untuk membicarakan kanon Perjanjian Baru. Pembakuan Mushaf Utsmani pada tahun 646 Masehi, atau tahun 25 Hijriah, walaupun tidak berbentuk konsili, melainkan tim kerja yang mirip dengan Majelis Agung Yahudi waktu penyusunan tanah, pada dasarnya adalah proses kanonisasi dan persepakatan untuk menetapkan Al-Quran standar atau baku, yang akan dijadikan pegangan untuk umat Islam. Dalam agama lain, yang bukan agama Abrahamik, contohnya adalah Pesamuhan Agung di Raja Gaha, atau disebut juga Rajgriha, pada abad 5-4 sebelum Masehi. Pesamuhan itu membicarakan soal Tripitaka, yang kemudian menjadi kitab suci umat Buddha. Sedangkan pada kalangan umat Hindu dan umat Konghucu, setahu saya, tidak ada pertemuan atau kanonisasi khusus yang dikemukakan. Walaupun demikian, kitab Veda secara tradisional sudah dijadikan pegangan setidaknya sejak tahun 800 sebelum Masehi. Sedangkan Sisu Wujing, kitab suci bagi umat Konghucu, sudah dijadikan pegangan setidaknya sejak tahun 300 sebelum Masehi. Contoh aneka kitab suci hasil konsili dan persepakatan di kalangan umat Kristen antara lain adalah: pada kalangan umat Protestan, Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, yang pada dasarnya sama dengan kitab tanah umat Yahudi, hanya beda pengelompokan dan urutan kitab. Pada kalangan umat Katolik, selain 39 kitab seperti pada Protestan, ada tambahan 7 kitab. Pada kalangan Kristen Ortodoks, ada 3 kitab tambahan lagi selain 7 kitab tambahan pada umat Katolik. Sedangkan pada umat Kristen Ethiopia, juga ada sejumlah perbedaan. Pada channel ini, antara lain saya pernah mengunggah kajian saya terhadap kontroversi terkait Tazkirah,
yang dikatakan sebagai kitab suci tambahan bagi kalangan Muslim Ahmadiyah, selain Al-Quran. Selain itu, saya pernah mengunggah kajian saya terhadap kontroversi terkait Mushaf Fatimah, Al-Quran versi Muslim Syiah, yang konon katanya memiliki 17.000 ayat, hampir 3 kali lipat dari Al-Quran yang banyak beredar sekarang ini. Pada kenyataannya, kanonisasi bukanlah proses sekali jadi, yang hanya terjadi satu kali. Kanonisasi dan persepakatan dapat terjadi lebih dari satu kali. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain adalah: pertama, adanya perbedaan pendapat dan atau bahkan perpecahan di antara penganutnya. Masing-masing penganut memiliki pendapat dan keyakinan tersendiri, yang berbeda. Pada umat Kristen, hal ini antara lain terjadi pada saat umat Protestan memisahkan diri karena memiliki sejumlah perbedaan dengan umat Katolik. Pada umat Islam, hal ini misalnya terjadi ketika kalangan Muslim Ahmadiyah memiliki tazkirah, yang tidak diakui oleh kalangan Muslim lainnya. Dalam prakteknya, kitab suci ini kemudian tersebar di mancanegara, dan kemudian dilakukan penterjemahan. Ada banyak terjadi penyesuaian sehubungan dengan hal itu, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan-perbedaan. Konsili dan persepakatan lanjutan tersebut di kalangan Kristen antara lain misalnya dikenal Konsili Kartago, Konsili Trente, Sinode Yerusalem, pengakuan iman Westminster, dan sebagainya. Di kalangan Islam, pertemuan pakar Islam pada tahun 1924 di Kairo, Mesir menetapkan standar baru untuk Al-Quran, selain di zaman Utsman. Masalah kanonisasi kitab suci sudah relatif banyak dikenal di kalangan umat Kristen, tetapi belum terlalu begitu akrab bagi kebanyakan umat Islam. Oleh karena itu, saya akan sedikit menambahkan uraian tentang kanonisasi Al-Quran. Dalam bukunya yang berjudul Kontroversi Islam Awal, Munim Siri memberi catatan kritis mengenai sumber proses pengumpulan wahyu menjadi kitab suci tertulis, terutama di era sahabat. Ia memperlihatkan adanya kontradiksi antar riwayat-riwayat tentang proses penulisan wahyu. Ia juga mengemukakan tentang kanonisasi Al-Quran. Munim Siri adalah pengajar di Departemen Teologi dan peneliti pada Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, Amerika Serikat. Ia adalah alumnus Pondok Pesantren TMI Al-Amin, Prenduan Madura. Kemudian lanjut S1 dan S2 di International Islamic University Islamabad di Pakistan, dan University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Memperoleh gelar PhD dalam bidang studi Islam di Divinity School, University of Chicago. Sebelumnya, pemikiran yang senada juga pernah dikemukakan oleh Taufik Adnan Amal, dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ada beberapa video yang mengemukakan mengenai pemikiran Munim Siri tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi tautan-tautan yang diberikan. Selain kanonisasi dan persepakatan dalam skala yang relatif besar seperti konsili atau muktamar seperti yang sudah dikemukakan, juga dilakukan revisi terhadap kitab suci dalam konteks yang lebih kecil. Hal ini antara lain terkait dengan perkembangan sistem penulisan, dan juga dalam edisi terjemahan. Terkait dengan sistem penulisan, misalnya adalah penambahan tanda baca yang terkait dengan huruf hidup. Pada awal perkembangannya, baik huruf Ibrani maupun huruf Arab, hanya mengenal huruf mati saja. Perkembangan berikutnya, kemudian dikenal penggunaan huruf hidup. Sebagaimana pernah saya kemukakan pada salah satu video saya terdahulu yang berjudul, Samakah Bahasa Abraham, Musa, Yesus, pada naskah teks Masoretik, mulai dikenal penggunaan huruf hidup dalam teka-teks Ibrani. Berkaitan dengan Al-Quran juga begitu. Mushaf Utsmani masih berupa huruf-huruf mati, yang dikenal sebagai huruf Arab gundul. Di kemudian hari Abu Aswad Ad-Duali membuat tanda-tanda baca berupa titik pada konsonantal tertentu atas permintaan Ali bin Abi Thalib. Upaya ini kemudian dikembangkan oleh Halil bin Ahmad Al-Farahidi dengan rumusannya tentang tanda med, tasdid, fathah, kasroh, dammah, sukun dan tanwin. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan meminta kepada Al-Hajjaj yang kemudian memerintahkan Nasr ibn Asim dan Yahya ibn Yamur al-Adwani, murid Abu Aswad, untuk menyempurnakannya. Informasi lebih lengkap tentang penambahan titik dan harokat tersebut, dapat dilihat pada video-video dengan tautan terlampir. Selain revisi yang berkaitan dengan sistem penulisan tersebut,
revisi juga sering dilakukan pada edisi terjemahan. Baru-baru ini banyak tudingan dan kritikan dari kalangan umat Islam terkait dengan revisi terjemahan Alkitab yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tudingan dan kritikan tersebut umumnya bernuansa mendiskreditkan Alkitab dan mengunggulkan Al-Quran sebagai kitab suci yang benar. Dari kalangan umat Kristen, khususnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, telah menjelaskan latar belakang mengapa revisi dilakukan. Kalau mau dilihat secara seksama, sebenarnya bukan hanya Alkitab versi terjemahan Indonesia saja yang pernah direvisi. Al-Quran terjemahan Indonesia sendiri sudah beberapa kali direvisi. Hal ini dapat dilihat pada sejarah Al-Quran di Indonesia, yang antara lain dikeluarkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain revisi terjemahan Al-Quran di Indonesia, di mancanegara, Al-Quran juga menghadapi masalah yang sejenis. Bahkan ada perbedaan standar yang dipergunakan antar negara. Selain itu, permasalahan Mushaf Kalun, manuskrip Al-Quran Samaa, dan sejumlah hal lain, juga menunjukkan adanya variasi Al-Quran. Dari paparan-paparan pada bagian terdahulu, pola tahapan umum dalam pembakuan kitab suci, dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, pewahyuan. Wujudnya bisa pewahyuan langsung dari Tuhan, melalui malaikat, melalui ilham atau inspirasi ilahiyah. Kedua, wujud lisan. Baik apa yang didengar, sruti, dan apa yang diingat, smriti. Ketiga, penulisan. Dituliskan oleh banyak orang, dan ada yang banyak versi. Keempat, kanonisasi, yang pada dasarnya merupakan seleksi naskah atau teks tulisan yang ada, dan persepakatan untuk menjadikan naskah atau teks terpilih sebagai kitab suci yang akan dijadikan pegangan oleh umat penganutnya. Kelima, perbaikan naskah kitab suci, baik terkait sistem penulisan maupun terjemahannya. Sebagai kesimpulan, antara lain dapat dikatakan, kitab suci adalah karya manusia, bukan kitab yang turun dari langit begitu saja. Ada proses pewahyuan, penulisan, pemilihan, penyusunan, dan perbaikan dalam pembukuannya. Dan diperlukan persepakatan kalangan umat penganut yang mengimani dan mempercayainya. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.